Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Ashkurullah tabaraka wa ta'ala ala ma manna 'alaina min ni'amin dhahirah wa batinah. Allati minha hadha ad-dars an bu'd fi qira'at kitab Salasatul Usul wa Adillatiha. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'ala darsana darsan mubarakan. Kita lanjutkan membaca Salasatul Usul wa Adillatuha di sesi yang ke-9. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayatul khamisah min suratul Bayyinah. Dan dalil salat dan zakat itu termasuk rukun Islam. Wa tafsirut tauhid sekaligus dalil yang memperjelas makna tauhid. Yang dimaksud dengan salat adalah salawatul khams, salat wajib yang 5. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat mal. Bukan, tidak termasuk zakat fitr, tapi zakat mal. Tafsir tauhid, tawdih. Tafsir yani tawdih, kashful makna. Dan dalil yang menyingkap makna at-tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid ini la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tauhid yaitu la ilaha illallah. Bahwasanya maknanya adalah ikhlasul amal lillahi wahdah la syarikalah. Ikhlasul din lillah. Mengikhlaskan amal seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan seluruh amal, hunafa'a, dalam keadaan hanif, dalam keadaan mereka hanif, yakni al-mail 'an asy-syirki al-muqbil 'ala at-tauhid, menjauh dari kesyirikan dan bersemangat kepada tauhid. Wa yuqimus shalah, itu makna la ilaha illallah, makna tauhid. Ya, a'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini makna tauhid. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mengerjakan salat yang 5 serta membayar zakat mal. Dzalika dinul qayyimah. Itulah, yakni 3 perintah itulah dinul qayyimah, ciri-ciri agama yang benar. Ciri-ciri agama yang benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di syarahnya mengatakan, hadhil ayatul karimah kama tadammanat dzikra al-ibadah was-shalah faqad tadammanat haqiqat at-tauhid. Ayat yang mulia ini sebagaimana berisikan ya kewajiban salat dan zakat, demikian juga berisikan hakikat tauhid. Ya, tafsir
tauhid. Anahul ikhlas lillahi azza wa jal min ghairi mailin ila syirki. Bahwasanya tauhid itu adalah mengikhlaskan seluruh amal kepada Allah dan tidak memiliki kecenderungan kepada kesyirikan. Faman lam yukhlis lillah lam yakum muwahhidan. Maka barang siapa yang tidak ikhlas lillah, maka dia bukan muwahhid. Man ja'ala ibadatahu li ghairillah lam yakum muwahhidan. Barang siapa yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia bukan muwahhid, bukan ahli tauhid. Saleh dia mengatakan mukhlisina lahuddin ay al-ibadah. Ada tafsir tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah. Ini tafsir tauhid. La kama yaqulu ulama'ul kalam, beda dengan yang dibicarakan oleh ulama kalam. Ulama filsafat innahu al-iqrar bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit. Bahwa tauhid itu hakikatnya adalah yang mengakui bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki, pemberi kehidupan dan mendatangkan kematian. Ada tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Al-matlub yang diperintahkan itu tauhidul uluhiyah, bidat ilaihi rusul, yang didakwakan oleh para rasul. Wala yasirul muslim musliman illa idza ja'a bihi. Seorang tidak disebut muslim, tidak menjadi muslim kecuali kalau dia menghadirkan tauhidul uluhiyah. Aw man ja'a bi tauhidir rububiyah faqat. Adapun yang menghadirkan tauhid rububiyah saja, fa laisa musliman. Dia bukan muslim. Bidalil, dengan bukti anal musyrikin ya'taqidunahu wa yantiquna bihi. Orang-orang musyrik dulu meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, mendatangkan kehidupan dan kematian. Mereka juga mengikrarkannya. Tarifun bihi, mereka mengakuinya. Walam yudkhilhum bil Islam, tapi hal itu tidak menjadikan mereka muslim. Alam yamna min qatlihim wa sabi amwalihim tawrihum dzalik. Ya, keyakinan mereka, pengakuan mereka dari tauhid rububiyah tidak menghalangi mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan ya menjadi tawanan perang Rasulullah SAW dan perampasan harta mereka. Li'annahum laisu muwahhidin. Karena mereka bukan ahli tauhid. Dan ma'asyraku billahi fil ibadah. Tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau lima asyraku billahi fil ibadah, dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Hada wa tafsir tauhid min kitabillah. Ini dia tafsir tauhid yang termuat di dalam Al-Qur'an. La min kitabi fulan wa 'allan, kitabul jauharah, bukan yang ada di buku yang ditulis oleh fulan atau fulan seperti kitab Al-Jauharah, ini Jauharatut Tauhid, ya. Kitab akidahnya Asy'ariyah, atau kitab al-Mawaqif atau kitab al-Mawaqif, ya, di Iji. Atau kutub ulama al-kalam, atau di buku-buku ulama filsafat, ulama Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, ulama Mu'tazilah, ulama ahli bid'ah, la yuqad tafsir tauhid min hadhihi kutub. Ya, tafsir tauhid tidak boleh dipelajari dari buku-buku tersebut. Ini namanya yuqadu min kitabillah wa min sunnati Rasulillah SAW. Hanya diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Min kutubi ahli sunnati wal jamaah, diambil dari buku-buku ahli sunnah wal jamaah ladzina yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah, yang mereka berpedoman kepada Quran dan sunnah. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala, kemudian Syekh Muhammad mengatakan, dan dalil ya bahwasanya puasa itu rukun Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 min surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Dari surat Al-Baqarah. Kutiba ala maknanya wajib. Ya, maknanya diwajibkan. Dan ini memberikan faedah bahwa rukun Islam itu ya disyariatkan kepada seluruh umat.
kepada seluruh manusia. Rukun Islam disyariatkan kepada seluruh manusia. Wa dalilul haji, dan dalil haji, yakni bahwa haji itu termasuk rukun Islam, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah memiliki hak, ini lamul istihqaq, dan 'ala lil wujub, walillahi 'alan nas. Dan Allah memiliki hak yang wajib atas manusia. Apa hak Allah itu? Hajjul bait, yaitu ya, haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. An-nas di sini lafdzun 'am, mencakup semua manusia. Allah memiliki hak wajib ditunaikan seluruh manusia, yaitu haji. Kemudian Allah kecualikan man istata'a ilaihi sabila, yaitu yang Allah beri keterangan yang wajib itu ya orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ya ilaihi ay ilal bait, ke Baitullahil Haram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sabilan di sini ya tamyiz ya. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, mengingkari kewajiban haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Ya, al-ayatu sabi'at badat tis'in min surat Al-Imran, ayat 97 di surat Al-Imran. Ya. Ini rukun Islam yang 5, ya, rukun Islam yang 5, dan dari syahadatain, kemudian salat, zakat, kemudian shaum Ramadan, dan haji. Ya. Al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua dari 3 maqamat din, dari 3 tingkatan Islam. Ya, tingkatan yang pertama Islam. Ya, tingkatan pertama Islam. Ya. Lebih dominan perkara-perkara zahir. Tetapi mesti ada kadar keyakinan yang mengesahkan keislaman. Kalau tidak, maka dia munafik. Ya, ini tingkatan Islam. Tingkatan Islam itu amalan-amalan zahir dalam agama ini, dan mesti ada kadar keyakinan, kadar iman, kadar keyakinan yang mengesahkan ya keislamannya. Apabila seseorang itu menghadirkan ya amalan-amalan zahir, yakni syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji, tapi tidak ada i'tiqad, tidak ada keyakinan di dalamnya, tidak ada keyakinan dalam hatinya yang mengesahkan keislamannya, maka dia munafik. Oleh karenanya, derajat Islam yang tingkatan Islam, tingkatan pertama itu tercakup di dalamnya orang-orang munafik yang mengaku Islam. Orang-orang munafik yang mengaku Islam. Sedangkan tingkatan kedua dalam din ini adalah iman. Adalah iman. Al-martabatu tsaniyatu al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Iman inda ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah adalah apa? I'tiqad bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Yazid bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atir syaitan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, ya, i'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wa amal bil arkan, yazid bi ta'atir rahman yanqus bi ta'atir syaitan. I'tiqad dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan anggota badan.
Ya, bertambah iman itu dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati syaitan, maksiat. Ya. Dan di tingkatan ini, ya, di tingkatan ini, tingkatan martabat tsaniyah ini, orang munafik tidak masuk di dalamnya. Dan yang namanya al-iman, meskipun rukun iman itu, ya, barakallahu fikum, perkara-perkara batin, tetapi, ya, sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada talazum baina zahir wal batin. Ya, apabila ada keimanan yang sahih di dalam hati, maka pasti akan melahirkan amal soleh. Ya, tidak bisa tidak. Apabila ada keimanan yang sahih di dalam hati, maka pasti melahirkan amal soleh. Ya, maka pasti melahirkan amal soleh. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan amal-amal kufur, amal-amal syirik, ya, biikhtiarihi, melakukan amal-amal kufur, amal-amal syirik atas pilihan dia sendiri tanpa ada paksaan, maka hatinya kosong dari keimanan. Ya, maka hatinya itu kosong dari keimanan, tidak ada keimanan. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid' itu dari, ya, dari apa? Dari 3 sampai 9. Itu bid'un. Ya, 63, 64, 65 dan seterusnya sampai 69. Itu namanya bid'. Ya. 70, ya, sab'un 73, 74, 75, ya. Syu'bah, cabang. Ya, fa'alaha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Cabang tertinggi dari iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Qaul, cabang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, perbuatan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu, ya, malu yang mencegah seseorang untuk berbuat, ya, maksiat, ya, malu yang mencegah seseorang untuk berbuat hal-hal yang, ya, menjatuhkan kehormatan dan muru'ah, ya. Malu yang mencegah seseorang untuk, ya, berbuat tidak beradab, dan malu yang mendorong seseorang untuk berbuat amal soleh, itu syu'bah minal iman. Itu adalah cabang dari iman. Itulah cabang dari iman. Ya. Arkan sittah, sedangkan rukun-rukunnya ada 6. Bagaimana ini? Penjelasannya ada syu'abul iman, ada cabang-cabang iman, dan ada arkanul iman. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jam'u baina ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullah taala min anal iman bid'un wa sab'una syu'bah wa anal iman arkanul sittah, ya, memahami apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang dan bahwasanya iman itu ada 6 rukun. Naqul, kita katakan iman ladzi huwal aqidah usuluhu sittah. Iman yang itu merupakan akidah, maka asasnya itu ada 6. Wahyal madhkurah fi hadits Jibril sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis Jibril. Wa amal iman alladhi yashmalul a'mal wa anwa'aha wa ajnasaha. Adapun iman yang mencakup amal dan anggota-anggotanya, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Maka itu ada 70 sekian cabang. Walihada sama Allah Ta'ala salat iman. Oleh karenanya Allah menyebut salat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak akan melantarkan salat iman kalian. Maksudnya salat. Maksudnya salat. Ya. Al-Qunun sittah. Ya. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6.
sebagaimana disebutkan oleh Jibril. Kenapa ini disebut rukun? Kenapa ini disebut rukun? Karena barakallahu fikum sudah kita jelaskan sebelumnya dari faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Arba'in bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang hakikat iman, maka beliau menjawab dengan 6 ini. Maka itulah rukun. Dalam mustalah itulah rukun. Ya. Apa rukun iman yang 6 itu? Antuk minabillahi. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusuli. Engkau beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman kepada takdir. Ini rukun iman yang 6. Ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang, maka artinya di setiap rukun ini ada pembahasan-pembahasan yang itu merupakan ya kadar wajib yang harus diimani, harus diketahui dan diimani oleh seorang muslim, dan ada kadar lebih. Ya, makanya di sini para masyayikh kita ketika menjelaskan rukun iman akan menyebutkan kadar wajib dalam iman kepada Allah, yakni kadar pengesar dalam iman kepada Allah, kadar wajib yang harus diimani dan diketahui dalam iman kepada para malaikat dan seterusnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadar wajib yang harus diimani dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya Ushul Tsalatsah, dan itu yang penting. Kita mengetahui kadar wajib. Kita mempelajari kadar wajib dari setiap rukun iman. Ya. Kadar wajib dalam iman kepada Allah Taala ada 4. 1, mengimani wujud Allah, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iman bi rububiyatihi, mengimani kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, mengimani hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-imanu bi asma'i wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Apa kadar wajib? Ya. Dalam iman kepada para malaikat juga ada 4. Yang pertama, mengimani wujud para malaikat. Mengimani keberadaan para malaikat Allah. Dan bahwa mereka itulah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka adalah para hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah larangan Allah. Mereka tidak memiliki sedikit pun rububiyah ataupun uluhiyah. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang kita ketahui nama-namanya, yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW beritakan di dalam sunnah. Yang ketiga, mengimani ya tugas atau sifat, ya mengimani sifat, ya mengimani sifat malaikat Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau Allah Rasulullah SAW beritakan dalam sunnah. Seperti sifat ya Jibril, Allah beritakan dalam Al-Quran banyak sekali. Muta'in tamma amin, ya dzul quwwatil matin, muta'in tamma amin, ya. Kemudian Nabi SAW ya sifatkan dalam sunnah, dalam hadis bahwa malaikat Jibril itu ya lahu sitmi'ah janah qad saddal ufuq, memiliki 600 sayap yang menutup ya penjuru-penjuru langit, ya. Yang ketiga, mengimani sifat malaikat yang Allah beritakan atau Rasulullah SAW beritakan. Yang keempat,
mengimani ya kewajiban ataupun amalan malaikat-malaikat yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau Nabi SAW beritakan dalam sunnah. Seperti malaikat Jibril yang Allah beritakan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul dari kalangan manusia. Ya, demikian pula Israfil yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala kiamat. Demikian pula ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia sampai ajalnya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Demikian pula ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga neraka, malaikat untuk menjaga pintu-pintu neraka, menjaga pintu-pintu surga. Ya, qala lahum khazanatuha, ya, malaikat yang diperintahkan untuk mengurus gunung, mengurus hujan, ya. Malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa, ya. Malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal manusia dan seterusnya. Ya. Ini iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Yang ketiga, wa kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kitab-kitab yang al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rasulih, ya. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Jadi syaratnya ini. Kitab itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya kepada rasul. Dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, kadar wajib dalam iman kepada kitab-kitab Allah ini juga ada 4. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Mengimani bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa kitab-kitab itu benar-benar kalamullah yang Allah turunkan kepada rasulnya. Bukan buatan manusia. Bukan makhluk. Yang kedua, mengimani nama dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dan Rasul SAW beritahukan kepada kita. Ya, Al-Qur'an, Alkitab, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf, ya. Yang ketiga, mempercayai segala berita yang sahih yang termuat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an maka harus dihakimi oleh Al-Qur'an, diverifikasi oleh Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad SAW Al-Qur'an berisikan kebenaran, membenarkan segala apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, hakiman alaihi, yakni menghakimi isi kitab-kitab sebelumnya. Segala berita yang ada termasuk sejarah yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an harus diverifikasi dengan Al-Qur'an. Apabila disetujui oleh Al-Qur'an maka benar, apabila tidak maka batil. Sudah dirubah. Maka sudah dirubah. Ya, sedangkan Al-Qur'an maka semuanya benar. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya. Dan yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kadar wajib dalam iman kepada kitab-kitab Allah yang keempat adalah apa? Mengamalkan hukum-hukum yang termuat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang yang berlaku hanyalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menasakh, menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu
Ya, baik itu dengan cara menghapus secara total ataupun menyetujui. Ya, menyetujui hukum yang terdahulu. Ya. Ini kadar wajib iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul Allah. Ya. Rasul artinya man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighi. Manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan laki-laki, manusia, yani laki-laki dari kalangan manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat dan diperintahkan untuk mendakwahkannya ya. Sedangkan nabi laki-laki dari kalangan manusia mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak ada kewajiban untuk mendakwahkannya, sunnah mendakwahkannya. Ya. Jadi dia laki-laki, kalau perempuan maka bukan nabi, bukan rasul. Dari kalangan manusia, ya, kalau jin maka bukan, ya, mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia mendapatkan wahyu dari setan. Ya. Berupa syariat, ya, dan diperintahkan untuk didakwahkan. Diperintahkan untuk didakwahkan. Kalau tidak kewajiban untuk mendakwahkan, maka itu nabi. Dan yang wajib, ya, kadar wajib dan iman kepada para rasul, ya, ada 4 juga. Yang pertama, al-iman bi anna risalatuhum haqq min Allah azza wa jalla. Mengimani bahwa kerasulan mereka dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Mereka benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari satu rasul saja yang telah ditetapkan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan dalam Al-Qur'an atau diberitakan oleh Nabi SAW dalam sunnah, maka dia kafir. Dan dia kafir kepada seluruh rasul. Sebagaimana dalam surat Syu'ara, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah kufur terhadap seluruh rasul, padahal mereka hanya kufur kepada Nuh karena mereka enggak berjumpa dengan rasul-rasul. Tapi oleh Allah dikatakan mereka kufur kepada seluruh rasul. Oleh karena ciri orang beriman, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tidak membedakan keimanan kepada para rasul. Semua diimani. Yang kedua, mengimani nama-nama para rasul. Mengimani nama-nama para rasul yang Allah beritakan dalam Al-Quran ataupun Rasul SAW beritakan dalam sunnah. Di mana rasul yang pertama disepakati adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Nabi Adam maka diperdebatkan. Sebagaimana dibawakan oleh Hafidz Al-Hakami. Yang disepakati rasul yang pertama diutus kepada manusia adalah Nuh alaihissalatu wassalam, dan berdasarkan hadis syafaat, anta awwalur rasulin arsalallahu ilan nas. Dan yang penutupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Dan iman yang ketiga, kadar wajib yang ketiga iman kepada para rasul adalah mempercayai kisah yang sahih dari mereka. Mempercayai kisah yang sahih dari mereka. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man nuthabbitu bihi fu'adak. Kisah-kisah para rasul itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, ya. Rasulullah SAW beritakan dalam sunnah adalah untuk meneguhkan keimanan dalam hati kita. Jadi membaca kisah-kisah para rasul itu akan meneguhkan. Selain itu ibadah, ya,
Karena Allah SWT mengatakan apa? Rusulan qad qasasna 'alaika, ya. Rasul-rasul kami ceritakan kisahnya kepadamu. Wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Dan sebagian rasul-rasul yang lain kami tidak menceritakan kisahnya kepadamu. Ya. Maka kita mempercayai kisah-kisah yang sahih, ya, dari kisah para rasul yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW beritakan dalam hadis Nabi SAW. Adapun Israiliyat, kisah-kisah yang diceritakan oleh dalam Israiliyat, ya, maka harus diverifikasi dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita tidak boleh, ya, serta-merta mengatakan itu kisah palsu, tidak boleh juga serta-merta mengatakan itu kisah yang sahih. Harus diverifikasi kebenarannya. Yang keempat, kadar wajib iman kepada para rasul yang keempat adalah, ya, mengamalkan syariat rasul yang terakhir. Mengamalkan syariat rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengamalkan syariat rasul yang terakhir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir artinya adalah mengimani segala kejadian sesudah kematian. Segala kejadian sesudah kematian sampai surga dan neraka. Segala kejadian sesudah mati sampai surga dan neraka itu namanya hari akhir. Dan termasuk di dalamnya kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro yakni kematian individu-individu, dan kiamat kubro yakni, ya, hancurnya alam semesta ini. Termasuk juga mengimani, ya, asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Mengimani tanda-tanda kiamat. Dan kadar wajib dalam iman kepada hari akhir yang pertama adalah mengimani kebangkitan sesudah mati. Mengimani kebangkitan sesudah mati. Ya, dan bahwasanya hal itu benar dan pasti terjadi. Yang kedua, kadar wajib dalam iman kepada hari akhir mengimani adanya al-hisab wal jaza. Adanya pengadilan terhadap amal dan pembalasan amal. Ya, pengadilan terhadap amal perbuatan dan pembalasan amal perbuatan. Ini kadar yang kedua yang wajib, ya, diimani. Yang ketiga adalah iman bil jannati wan nar. Iman kepada surga dan neraka. Iman kepada surga dan neraka. Termasuk di dalamnya, ya, segala kejadian sesudah kematian, ya, yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Nabi SAW beritakan dalam Sunnah sampai, ya, surga dan neraka. Ya, oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan setelah menyebutkan 3 kadar wajib dalam iman kepada hari akhir itu, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Ya, termasuk dalam iman kepada hari akhir yaitu mengimani segala apa yang akan terjadi, ya, sesudah kematian, ya. Dan itu banyak sekali, ya. Fitnah kubur, pertanyaan alam kubur, kemudian azab kubur dan nikmat kubur, ya. Kemudian apa? Kemudian kebangkitan, kemudian mahsyar, ya, dan segala kejadiannya, kemudian syafaat, kemudian penimbangan amal, pembagian catatan amal, kemudian haud telaga Nabi SAW, kemudian, ya, dan sebagainya sampai kepada sirat, kemudian kisos, ya, penimbangan amal, sirat, kisos, kemudian pintu surga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, rukun iman yang terakhir adalah iman bil qadar, iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir, ya. Kadar wajib iman kepada takdir ada 4. Yang pertama, ya, ilmu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ya, kitabah, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, ya, masyiah, mengimani bahwa segala apa yang ada ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, al-khalq, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun demikian kata Syekhul Islam dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, meskipun ahlu sunnah ya mengimani ya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, mencatat segala sesuatu yang dalam Lauhul Mahfuz, dan ya segala sesuatunya itu dikehendaki oleh tidak lepas dari kehendak Allah, dan segala sesuatunya ciptaan Allah. Ahlu sunnah menetapkan bahwa manusia itu ya mereka adalah pelaku perbuatan mereka yang sebenarnya ya, dan mereka memiliki kehendak. Ya, mereka diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang baik dan buruk dan seterusnya. Dan bahwasannya ya Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan ya mempertentangkan antara takdir dengan berita-berita takdir dengan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya, dan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ya barakallahu fikum melarang mempertentangkan antara takdir yang itu merupakan berita ya dari Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir yang itu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mempertentangannya dengan perintah ya dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya itu adalah barakallahu fikum adalah prakteknya orang-orang musyrik, mempertentangkan antara takdir dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah untuk taat, mereka mengatakan kalau Allah mentakdirkan maka ya aku akan taat. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sayaqul ladina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Ya. Kalau ya orang-orang musyrik itu berkata, law sya'allah, kalau Allah mentakdirkan niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Demikian juga bapak-bapak leluhur kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Itu iman kepada takdir ya. Syekh Muhammad mengatakan wa dalil ala hadhil arkan sittah qaulu ta'ala, dalil rukun iman yang 6 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayat 77 ba'da al-mi'ah min surah al-Baqarah. Wa dalil al-qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Al-Qamar ayat 9 ba'da 40. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Qamar ayat 49. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Iman itu bukanlah hanya kalian menghadapkan wajah kalian qibal al-masyriq, ke arah timur, wal maghrib atau barat. Walakinnal birra, akan tetapi iman itu adalah man amana billah, barang siapa yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal malaika, iman kepada para malaikat, wal kitab, iman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Wa dalilul qadar, dan dalil bahwasanya takdir itu rukun iman. Qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu ya telah kami ciptakan ya biqadarin, ay mashuban bitakdir, dibarengi dengan takdir, ya dibarengi dengan takdir. Ya wallahu a'lam. Ya tinggal berikutnya ya martabatus tsalitsah, yaitu al-ihsan. Ya, insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ya. Jazakumullahu khairan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.